Bapak Ibu sekalian, di luar Jakarta adalah tamu kita, meskipun katanya pertemuan rakernasnya tahunan, dan saya percaya Bapak Ibu bolak-balik ke Jakarta, tapi izinkan saya mengucapkan selamat datang. Dan pertemuan ini ketika saya pertama kali disampaikan, waktu itu Pak Stefanus Ridwan ya, saya lupa di acara apa ya waktu itu Pak. Oh yes, pada waktu itu Obsession Mensupport, beliau menyampaikan ada rencana pertemuan. Saya sampaikan, ya insya Allah Pak, saya ingin hadir, saya ingin bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian yang selama ini menjadi pengelola pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena ini salah satu tempat pusat kegiatan interaksi warga, apalagi di daerah urban. Dunia mengalami transformasi yang luar biasa cepat. Mega cities is the trend. Makin hari makin banyak penduduk tinggal di urban. Indonesia mulai 2009 lebih banyak penduduk tinggal di urban daripada di rural. Dan tren ini akan makin menguat, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Bahkan ada sebuah proyeksi yang menyebutkan di tahun 2050 diperkirakan 75% dari penduduk dunia akan berada di daerah urban. Karena itu pengelolaan, pengaturan urban itu menjadi penting. Nah, kita perlu mengantisipasi perubahan ini, karena bagaimanapun juga, Ibu sekalian, berhasil gagal seringkali bukan mampu atau tak mampu, tapi mengantisipasi perubahan atau tidak. Dan saya rasa shopping center sekarang merasakan itu, mengantisipasi perubahan atau tidak, karena ada dunia digital yang berkembang begitu pesat. The challenge adalah bagaimana kita bisa survive melewati berbagai macam perubahan. Dan bedanya manusia dengan makhluk lain adalah manusia selalu canggih dalam melakukan adaptasi. Itulah kekuatan manusia. Nah, sekarang kita berhadapan dengan dunia yang perubahannya begitu pesat. Nah, saya ingin barangkali berbagi di sini ada beberapa fase. Satu adalah tentang third space, ruang ketiga. Jadi kalau kita lihat daerah urban, ini kita ada rumah kita, that's our living space, dan kita punya tempat kita bekerja, our working space, dan kemudian ada ruang di antara keduanya, between home and work, home and school. Ini ruang ketiga nih. Third space ini, Bapak sekalian, formatnya macam-macam. Dan saya menempatkan shopping center ini sebagai one of the third space, salah satu dari 3. Di Jakarta ada 83 catatannya pusat perbelanjaan, dari sekitar mungkin 300-an. Pak Stefanus yang tahu persis angkanya nih. Berapa Pak angkanya Pak? 320. Dan dari 83 itu 24 di Jakarta Selatan, 153 pasar rakyat, ada 290 ruang publik terbuka ramah anak, dan ada 3131 ruang terbuka hijau. Jadi bagi kami di Jakarta, kami melihat ini sebagai third space yang harus dimanfaatkan secara optimal. Untuk apa? Nanti saya jelaskan interaksi warganya. Tapi third space ini harus dipandang sebagai opportunity, tidak boleh dipandang sebagai masalah. Justru harus jadi kesempatan. We need to collaborate, membuat semua ruang space atau ruang ketiga ini, third space ini, menjadi ruang yang memberikan manfaat. Dan mall atau shopping center atau untuk memudahkan conversation, saya menggunakan istilah mall. For the lack of other term, shopping center bisa. Itu bisa menjadi third space. Nah, third space itu ada beberapa guiding principles. Saya sampaikan di sini guiding principles minimal untuk refleksi bagi kita semua. Sebenarnya yang disebut sebagai ruang ketiga di daerah urban itu harusnya seperti apa sih? Pertama, dia adalah ruang yang netral. Ruang yang orang bisa datang, pergi, keluar, masuk tanpa beban apapun. Ruangan ini itu tidak netral, Bapak sekalian. Tidak netral. Kenapa? Karena orang bisa lewat pintu. Kalau masuk, ini orang di luar sana. Kalau kita punya ruangan,
Gimana cara membuat orang tidak leluasa bergerak? Buatkan pintu, Pak. Begitu dibuatkan pintu, mau masuk itu harus melewatkan mental barrier dulu. Am I one of them or not? Tapi begitu ruangan ini kosong kanan kirinya, mendadak barrier itu nggak ada. Tidak ada lagi pengganggu untuk kita keluar masuk. Lalu sekalian, kita berkeinginan agar yang disebut ruang ketiga itu ruang di mana orang bisa merasakan kebebasan. Orang bisa merasakan tidak ada hambatan, beban untuk datang dan pergi. Ini ruang ketiga. Dan ini bukan hanya mall. Ruang ketiga itu tadi saya sebutkan. Ada ruang terbuka anak, ada ruang terbuka hijau, semua ruang ketiga itu. Lalu yang kedua, kita berharap juga, sekalian, kalau bicara what should be, yang disebut sebagai third space ini memberikan kesempatan untuk siapa saja dari sosial ekonomi mana saja dengan latar belakang apa saja bisa berinteraksi tanpa ada beban apapun. Leveler ini yang leveler itu menyamakan, mensetarakan, sehingga tidak ada requirement tertentu. Ini berbeda, Pak, dengan kalau tempat ada club. A club itu you have to belong to the club. Kalau tidak, and you're not in. Kalau di sini nggak pakai club. Ruang third space di kota itu tidak ada sebuah privilege tertentu, kebebasan, dan diberikan kesempatan untuk perasaan semua merasakan. Dan aktivitas utamanya di situ adalah conversation. Di dalam tempat-tempat yang kita sebut sebagai third space, di sana harus ada conversation. Dan conversation itu tentunya happy and cheerful conversation. Jadi suasananya dibangun menjadi suasana yang menyenangkan. Tone yang positif. Kalau saya jelasin ini terlalu detail, I'm preaching to the choir. Bapak Ibu semua yang mengelola know this better. Lalu ada guideline berikutnya, yaitu ada accessibility dan accommodations pada semua. Pada semua itu termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Jika yang berkebutuhan khusus difasilitasi, maka yang berkebutuhan umum juga akan dapat. Itu otomatis. Tapi jika yang berkebutuhan khusus tidak dipikirkan, mereka akan overlook. Lalu, sekalian, ini juga menarik bahwa third space itu harus bisa memberikan kesempatan untuk istilahnya the regulars punya ruang berekspresi, ruang untuk mengartikulasikan, tempat untuk orang merasa bebas bisa menunjukkan apa yang dia pikirkan, dia rasakan sebagai ekspresi utamanya seni dan budaya. Dan lalu guiding principle berikutnya adalah low profile. Nah, kita ini kadang-kadang di Indonesia kurang low profile. Kita kadang-kadang tempat-tempat kumpul kita ini too high profile. Kita bisa bercermin dari situ. Ada tuh kadang-kadang high profile. Sementara arah dari sebuah, atau bukan arah tapi prinsipal dari sebuah third space adalah justru dia low profile. Dan ini agak berbeda dengan tempat-tempat di Indonesia. Di Indonesia kita sering menemukan justru di situ ada nuansa privilege yang cukup kuat. Lalu moodnya yang namanya third space itu moodnya adalah playful, relax. Orang bebas, tidak ada hostility, tidak ada ketegangan, tidak ada. Ya, inilah yang disebut sebagai tempat ketiga. Dan yang tidak kalah penting, terakhir, dia harus bisa, atau paling tidak, it should be semacam a home away from home. Orang merasa homey di situ, merasa nyaman. Dan tempat ketiga inilah kemudian yang bisa memfasilitasi tempat-tempat urban, di mana kita bisa merasakan kehangatan, kebersamaan yang itu rooted dengan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Jadi sekalian, dengan
beberapa hal yang disebut sebagai guiding principles itu, saya ingin coba melihat bagaimana dengan Jakarta. Karena beban yang diberikan kepada saya oleh bapak-bapak ibu di APPBI itu adalah what's the future of Jakarta Shopping Center. Dan I'm contemplating on that part. What is the future of this shop? Ibu sekalian, kita menurut saya bergerak nih dari pusat retail abad 20. Saya rasa kita harus bergerak menjadi ruang interaksi abad 21. Shopping center in Jakarta harus menjadi interaction space of 21st century. Arahnya kita dorong coba ke situ. Apa yang membedakan sekalian? Pertama, kita perlu melihat shopping center mall ini sebagai sebuah ruang sosial. Di dalam ruangan, di luar ruangan, dan ruang interaksi yang menjadi masyarakat yang beradab. Ini sekalian, tadi pagi kebetulan saya ke MRT, Pak. Kita melihat gerbong-gerbong MRT baru datang. Jumlahnya 12. Saya ulang pesan itu karena relevan dengan ini. MRT ini nanti lebih dari sekedar alat pemindah manusia. Meskipun diproyeksikan 172.000 orang akan menggunakan MRT per hari, sesungguhnya yang terjadi di MRT itu lebih dari sekedar memindahkan orang. Yang terjadi di MRT itu adalah space interaksi, pembentukan budaya baru sebuah masyarakat kota. Apa sih budaya itu? Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan lama, kolosal, kolektif, itu budaya. Kebiasaan bersih dilakukan oleh semua, maka dia menjadi budaya bersih. Kebiasaan disiplin dilakukan oleh semua, maka dia menjadi budaya disiplin. Kebiasaan on time begitu. MRT punya peran seperti itu. Nah, saya melihat ruang interaksi di mall, di shopping center, Bapak Ibu punya ruang, punya opportunity untuk membentuk, menumbuhkan pola interaksi yang beradab di tempat itu. Karena Bapak Ibu bisa menaklukkan perilaku. Saya kalau masuk ke mall itu sering kagum dengan para arsiteknya yang memaksa saya jalan jauh sekali. Ya, saya masuk mall, saya mau lantai kedua, nggak bisa, harus muter dulu ke sana. Nanti kalau tangganya ngelewatin lantai yang saya mau datangin gitu. Jadi saya mikir ini arsitekturnya menaklukkan perilaku orang yang datang ini. Kita ditaklukkan, dipaksa untuk mengikuti. Apa sih yang terjadi? Ya, that is an architect. Ya, itulah fungsi arsitek. Fungsi arsitek itu merancang perilaku, bukan merancang bangunan. Kalau itu sih juru gambar. Juru gambar, arsitek itu membentuk perilaku. Saya gambarkan ilustrasi rumah. Kalau saya punya rumah, saya bangun rumah, anak saya 4 misalnya. Lalu saya putuskan, saya mau bangun rumah dengan anak 4 kamar. Lalu setiap kamar saya siapkan 1 kamar mandi di dalamnya. Oke? Atau saya bangun rumah dengan 2 kamar atau 4 kamar. Kamar mandinya saya taruh di luar, jumlahnya 2. Itu perilakunya berubah. Yang 1 kamar mandi, 1 kamar mandi, dia urus semuanya sendiri di kamarnya. Selesai udah bersih. Dia nggak berinteraksi dengan siapapun. Oke? Yang 4 kamar dengan 2 kamar mandi, dia tiap pagi rebutan kamar mandi. Tiap pagi ketok-ketokan di situ. Yang ketinggalan sikat gigi, yang buru-buru, itu interaksi di situ. Yang 1 menjadi pribadi-pribadi yang cenderung individualis, yang 1 menjadi pribadi-pribadi yang cenderung untuk bekerja bersama. Apalagi kalau kita ingat rumah-rumah kita zaman dulu, rumahnya di depan, kamar mandinya di belakang. Oke? Anak-anaknya 1 rumah 1 kamar. Adiknya yang kecil mau kamar mandi, bangunin kakaknya, minta tolong dianterin. Apa sih yang terjadi? Sebuah pelatihan. Bangun jam 2 malam nganterin adik. That is yang disebut sebagai pembentukan perilaku. Arsitek itu membentuk perilaku. Mall harus membentuk perilaku. Dirancang untuk membentuk perilaku. Dan ini
Yang kita rasanya di Jakarta, Mall Abad 21 diorientasikan untuk membentuk perilaku yang apa? Yang beradab. Yang beradab. Jadi tata krama di dalam berinteraksi, bersosialisasi diatur di situ. Dan diaturnya bukan pakai peraturan tertulis. Tadi Bapak sekalian yang saya ceritakan ilustrasi kamar itu bukan tertulis tapi dengan rancangan. Nah, saya berharap ke depan mal-mal kita ini menjadi tempat ruang interaksi itu dipaksa, dibuatkan event-event, dibuatkan kegiatan-kegiatan khusus yang merancang itu. Yang kedua, kami berharap di sini memainkan peran juga untuk multifungsi, yang tentu sekarang sudah makin hari makin jadi kenyataan. Bahwa ya dia menjadi pusat penumbuhan kreativitas, dia juga menjadi tempat kreatif hub, dia menjadi tempat untuk kegiatan co-working space, mixed function. Yang berikutnya, sekalian, mall ini bisa menjadi tempat untuk wahana edukasi dan pembiasaan perilaku masyarakat. Ini yang saya sebut tadi, sekalian. Warga di Jakarta ini sangat minim interaksi satu sama lain. Kalau boleh saya angkat, tapi saya tanya, kalau boleh acungkan tangan. Berapa di antara Bapak Ibu yang hadir ke tempat ini dengan menggunakan kendaraan umum massal? Umum massal itu bukan Uber, Ojek, Gojek, bukan. Umum massal, umum yang massal, bukan umum yang individual. Ada tidak? Transjakarta? Nggak ada. Sebenarnya berapa orang di sini kira-kira? Ada, Pak. Oh ada, alhamdulillah. You save the room, Pak. You save the room. Sedikit sekali. Kita semua pakai kendaraan kita sendiri-sendiri. Di kota ini tuh minim interaksi. Jangan heran, mudah sekali terjadi friksi, tension. Nggak pernah ketemu satu sama lain. Naik mobil sendiri-sendiri, naik motor sendiri-sendiri. Ruang ketemunya itu nggak ada. Dan efeknya apa? Yang sosioekonomi tinggi dengan yang rendah tidak pernah bersama-sama dalam space yang sama. Sirkularnya pun berbeda. Komplek perumahannya pun lain. Kantornya pun lain, nggak ketemu. Tempat-tempat umum dari transportasi sampai third space harus bisa menjadi fasilitator itu. Kalau tidak, kota ini tidak akan punya integrated society dengan strong fabric. Ikatan itu dibangun lewat interaksi. Nah, alhamdulillah kita di Jakarta punya banyak sekali mall, punya banyak sekali shopping center. Saya ingin mengajak kepada shopping center ini, yuk menjadi tempat untuk ada interaksi dan sekaligus penumbuhan kebiasaan-kebiasaan yang baik di tempat ini. Jadi etika di tempat publik, kemudian kesadaran mengenai praktek-praktek baik di dalam berinteraksi, kepedulian kepada sesama itu dirangsang. Dan Bapak Ibu semuanya, saya kalau boleh menitipkan harapan, karena ditanya apa harapan, saya berharap mall shopping center bisa menjadi value center. Ada nilai di situ. Dan ini, Bapak sekalian, tugas dari para perancang baik bangunan maupun kegiatan, bahwa di situ ada value center. Menurut saya, dengan tantangan yang ada sekarang, tantangan perubahan teknologi, digital dan lain-lain, membawa orang kembali ke mall, berkegiatan ke mall, memerlukan alternatif lain selain sekedar transaksi jual beli. Di situ diperlukan sesuatu yang berbeda. Yang berikutnya, sekalian, kami juga berharap di Jakarta ini, dan ini sudah jadi kenyataan, bahwa salah satu tujuan wisata nasional, regional, itu adalah shopping center. Banyak orang datang ke Jakarta untuk belanja, untuk berinteraksi, untuk datang ke mall-mall, ke pusat-pusat perdagangan. Nah, kami berharap harus ada jawaban atas pertanyaan sederhana ini untuk setiap shopping center yang Bapak kelola, yang Ibu kelola. Pengalaman unik apa yang akan didapat dari hadir di shopping center ini?
pengalaman unik apa yang akan ada. Jadi bukan tentang sekedar besaran ekonominya, tapi pengalaman unik apa yang akan ada di situ. What's unique yang akan membuat orang bercerita sebagai pengalaman. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dunia abad 21 yang orang menceritakan tentang pengalaman, experience. Experience itu yang memiliki efek. Bapak Ibu pernah tidak menerima sebuah WA, dibaca, atau foto dibaca, terus disebar? Pernah nggak kita ngalamin? Pernah. Baca, kirim lagi, feed. Kalau ditanya, apa sih yang membuat kita mau mengirimkan itu secara sukarela pada orang lain? Kok nggak usah di-keep aja gitu? Kita baca, setelah baca, lalu kita kirimkan ke banyak orang. What makes you do that? Karena kita merasakan pengalaman unik yang kita ingin orang-orang lain rasakan seperti kita. Terharu, kita kirimkan. Lucu, kita kirimkan. Macam-macam tuh sebabnya. Tapi we experience something dan kita ingin orang lain untuk experience itu. Saya membayangkan sebagai destinasi wisata, maka shopping center ini harus bisa memiliki keunikan pengalaman yang bisa menjadi efek tular bagi yang lain. Kemudian kami juga membayangkan sekalian di Jakarta ini bagaimanapun juga ada segmen-segmen yang unik. Dan saya rasa di Jakarta shopping center bisa memilih, bisa menyasar pada demografis tertentu, baik itu dari sisi usia, baik itu dari sisi gender, ataupun sekarang sudah tumbuh kelas menengah muslim yang spesifik kebutuhannya. Ini semua tanpa menutup pada layanan-layanan umum. Layanan spesifik ini mungkin akan salah satu yang unik untuk dikembangkan di Jakarta. Dan kami membayangkan Bapak Ibu semua, keunikan-keunikan ini akan membuat Jakarta menjadi lebih terasa pelangi, colorful. Yang berikutnya, kami ingin Bapak sekalian memastikan bahwa semua fasilitas di dalam shopping center ini ramah lingkungan. Bukan hanya bangunannya yang ramah lingkungan. Bangunan ramah lingkungan, ya, itu kita butuhkan. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang dikerjakan di dalamnya, aktivitas di dalamnya ramah lingkungan. Tentang kemasan yang digunakan, aktivitas produksinya, konsumsinya, termasuk residunya. Karena sekalian kita di Jakarta ini punya produktivitas sampah yang luar biasa tinggi. Satu hari kita menghasilkan sampah 7.000 ton. Dan kalau kita tidak mulai serius menangani soal ini, repot. Itu baru sampah. Belum paling ujung satu lagi adalah air. Yang membuat kota ini jadi kota adalah karena ada air. Kenapa ada desa? Ya ada sumur. Kalau nggak ada sumur nggak jadi desa. Nggak ada air nggak jadi kota. Dan air di Jakarta salah satu masalah paling besar, tapi paling tak dapat perhatian. Dan Bapak sekalian, kami berharap mall ke depan, shopping center ke depan itu menjadi shopping center yang memiliki pendekatan ramah lingkungan, membantu mendidik warga untuk ramah lingkungan, sehingga mereka bisa praktekkan di dua space yang lainnya, living space dan working space. Kenapa? Karena di third space-nya mereka dapat pengalaman itu. Sering sekali Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia belajarnya itu justru dari tempat kerja atau dari mall untuk mengubah kebiasaan di rumah. Kenapa itu dilakukan? Karena tidak selalu semua rumah kita itu mengantisipasi atau mengadopsi pendekatan-pendekatan baru di dalam berkehidupan, termasuk yang terkait dengan lingkungan hidup. Lalu semuanya yang saya hormati, kita juga berharap mall ini bisa menjadi centers for data for innovations. Jadi tempat di mana berbagai terobosan, berbagai inovasi itu dimunculkan di sini. Kita berkeinginan ruang-ruang itu diberikan untuk
tempat munculnya inovasi-inovasi. Ide-ide seringkali muncul dari tempat-tempat yang ketiga. Dan terakhir, tidak kalah penting dalam konteks mall, kita berkeinginan dan kita ingin pastikan bahwa semua regulasi yang ada tolong ditaati. Tolong ditaati. Karena bagaimanapun juga kita harus menegakkan semua peraturan, dan peraturan itu dirancang untuk apa? Untuk kita bisa hidup dengan baik. Kami barusan melakukan, Bu sekalian, pemeriksaan air tanah. Hasilnya luar biasa. Kami memeriksa 80 gedung di Jakarta. Itu yang memiliki sumur resapan hanya 37 gedung. Dan dari 37 gedung itu, yang memiliki sumur resapan yang benar hanya 1 dari 80. Dan ada 7 gedung yang masih pakai septic tank. Ini 2018, Bapak sekalian, masih pakai septic tank. Dan yang mengambil sumur dalam banyak sekali pakai sumur dalam. Sumur dalam artinya lebih 200 meter dalamnya. Dan Jakarta ini permukaan tanahnya turun per tahun 7 cm. Cuman karena turunnya rame-rame kita nggak sadar. Karena turunnya bareng-bareng. Di ujung muara turunnya 20 cm per tahun. We are a sinking city. Kenapa? Ya salah satu sebabnya karena air tanahnya kita tarik. Nah sekarang kita mau menegakkan peraturan itu. Bapak sekalian, kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk secara serius menegakkan peraturan-peraturan ini. Dan kami juga ingin secara serius menegakkan, terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Minimal ini dikerjakan untuk warisan anak cucu kita. Kalau tidak bicara itu, warisan anak cucu kita. Saya malah berharap juga Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu bisa mentaati semua aturan itu, ini sebagai contoh. Saya datang ke beberapa tempat di mana shopping centernya juga learning center, karena fasilitas-fasilitas pengolahan limbah, fasilitas-fasilitas utilitasnya itu dibuat bisa dilihat oleh anak-anak, oleh warga, sehingga mereka melihat ini bukan sekedar tempat berbelanja, berinteraksi, tapi juga a learning center, karena begitu banyak yang dibuat sebagai kesempatan bekerja atau belajar bagi warganya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu beberapa harapan yang kami ingin sampaikan tentang the future of Jakarta Shopping Center. Lalu pada bagian akhir ini saya ingin sampaikan sedikit tentang apa yang kami harapkan di Jakarta bisa kita lakukan antara pengelola shopping center dan kami di Pemprov DKI. Bapak Ibu semua, kota itu ada gradasinya. Ada City 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ini beda sekarang. City 1.0, kami administrator, masyarakat sebagai residen, warga. Kami bikin aturan, Anda laksanakan. Kami bikin aturan, kami sosialisasikan. City 2.0 beda. Kami sebagai service provider, kami penyedia servis, dan warga sebagai customer. Karena itu tugas kami melayani. Itu City 2.0. Dan warga biasanya senang dengan City 2.0. Karena apa? Cukup bayar pajak, coblos saat pemilu, selebihnya urusan pemerintah. Tapi kita tahu dunia berubah. Justru sekarang kota-kota yang maju adalah kota-kota di mana ke dalam klasifikasi ini naik satu tahap lagi sebagai pemerintahnya fasilitator dan warganya sebagai partisipan. Apa artinya? Bapak Ibu semua, seperti yang sekarang sedang terjadi. Bapak Ibu mengelola shopping center, Bapak Ibu ikut berpartisipasi di dalam bidang Bapak Ibu yang sebetulnya menjadi tugas pemerintah juga, menyediakan ruang untuk interaksi, menyediakan ruang, menyediakan pasar, itu kan tanggung jawab pemerintah, tapi Bapak Ibu menyediakan. Tapi sifatnya partisipasi. Kalau partisipasi masih jalan sendiri-sendiri. Nah, level ini yang bekerja bersama namanya kolaborasi. Partisipasi yang coordinated, yang kita rancang sama-sama, di mana kami sebagai kolaborator dan
Bapak Ibu sekalian dalam hal ini sebagai co-creator, you create, we collaborate. Nah, mungkinkah ini dilakukan? Saya rasa mungkin. Karena itu, kenapa ketika saya mendengar undangan dari Pak Stefanus bilang saya ingin datang, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu semuanya, yuk kita bangun sama-sama Bapak Ibu dengan space Bapak Ibu dan kami dari pemerintah. Mari kita kolaborasi. Dan Bapak Ibu nanti dengan asosiasi di DKI kita rumuskan apa yang menjadi keinginan kami. Saya sudah katakan tadi, apa yang Bapak Ibu mau lakukan, yuk kita bicarakan. Lalu kita rumuskan sama-sama supaya regulasi yang kita buat sesuai dengan satu tujuan umum dan kebutuhan bagi teman-teman yang mau shopping mall. Jadi, terus sekalian, kalau kami hanya 1,0, kami bikin regulasi aja. Anda setuju, nggak setuju, jalan aja. Kita nggak usah kolaborasi. Kalau kami jadi customer, Bapak Ibu customer, kita layani saja. Apa yang kebutuhan, sampaikan. Nanti kita berikan regulasi. No. Kalau ini kita buat sama-sama. Karena inilah kota kita. Bapak Ibu punya gagasannya, A, B, C, D, F, G. Kami punya otoritasnya. Nah, kita ketemu harus bicara. Di sini kota modern. Kota modern itu bicara satu sama lain. Dan kota modern itu kepentingan ditunjukkan di meja. Dan di situ dinegosiasikan bagaimana kita mengaturnya. That's modern. Tapi kalau kita masih mengadopsi, banyak dari kita yang inginnya 2,0 sekalian. Termasuk warga. Contoh paling sederhana itu sampah. Sampah kita ini maunya semua, banyaknya inginnya 2,0. 2,0 itu artinya apa? Pemerintah membersihkan sampah di mana saja, warga boleh membuang sampah di mana saja. Iya, Bapak Ibu datang di kota modern, nggak usah jauh-jauh lah, datang ke Tokyo. Ada tidak tempat sampah di Tokyo? Susah nyari tempat sampah. Itu udah City 4.0, warganya itu bagian dari pembersihan sampah. Kalau kita tidak, kita siapkan pasukan pembersih sampah sebanyak-banyaknya. Dan Anda silahkan buang sampah di mana saja, nanti kita jemput sampahnya. Gak bisa lagi, kota yang modern itu saya dan Anda sama-sama urus sampah. Saya dan Anda sama-sama urus air tanah. Saya dan Anda, kita sama-sama urus ruang interaksi warga. Nah, di sini perlu keterbukaan. Di sini perlu ruang untuk interaksi. Dan dalam konteks ini, tidak boleh pemerintah merasa paling benar dalam semua urusan. Pemerintah justru harus lebih banyak mendengar, karena yang tahu praktek di lapangan siapa? Belum tentu pemerintah. Tapi pemerintah ada prinsip-prinsip dasar yang kita harus taati. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap Jakarta bisa reach to the level of City 4.0. Tentu bertahap, tapi karakter utamanya ada interaksi, ada kolaborasi. Ini kami coba lakukan Bapak Ibu sekalian, termasuk ketika Jakarta mulai merencanakan perencanaan pembangunan kita untuk tahun 2019. Sekarang kita lakukan betul-betul bottom up. Bottom up dalam arti yang sebenarnya, prosesnya melewati rembuk-rembuk di level RW, sesuatu yang bagi sebagian itu juga dirasakan baru. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama. Musrembang itu sendiri sebetulnya konsep era dulu, ketika segalanya serba top down. Sekarang kita ingin agar itu bottom up, seriusin. Nah, kami ingin Bapak sekalian, ini perjumpaan bukan perjumpaan penutup, ini perjumpaan pembuka. Tapi kami ingin Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama wujudkan bahwa third space di Jakarta adalah third space yang terencana. Kita punya rencana nih third space-nya mau seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan kartu dari sisi saya. Nih, kami inginnya A, B, C, D, F, G from our side. Bapak Ibu sekalian, tunjukkan apa yang menjadi objektif dari Bapak Ibu. Kemudian kita bangun ekosistemnya. Karena bagaimanapun juga sebuah kota itu bukan sesuatu yang bisa segalanya diatur lewat regulasi saja. Kota ini adalah interaksi antar warga. Karena itu di dalam visi strategis kita, kami eksplisit menyebut bahwa kita ingin terbangun warga dan ekosistem kota yang setara, sejahtera, dan bahagia. Apa kata kuncinya? Warga dan ekosistem. Kami menempatkan kota ini sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem itu ada interaksinya, bukan sekedar sebuah
tempat di mana segalanya serba diatur. Tidak, aturan itu adalah juga bagian dari hasil interaksi. Ada kesetaraan, ada kesejahteraan, dan harus bahagia. Dan harapannya ada semangat juga untuk gotong royong. Di sini Ibu bisa lihat di strategi kedua, orientasi pada warga dan ruang interaksi. Ini Ibu sekalian, kami ingin shopping center kita di Jakarta bisa menjawab itu. Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga. Warga difasilitasi untuk terhubung dengan komunitasnya serta terhubung lintas segmen. Kami membayangkan ini nggak bisa dikerjain sendiri oleh pemerintah. Karena itu we are reaching to you. Kita sekarang ingin, yuk ini visi kita untuk membangun Jakarta. Kita ingin agar perilaku, ruang interaksi betul ditumbuhkan. Jadi saya melihat jumlah yang begitu banyak di Jakarta, 83 pusat perbelanjaan ini, saya tidak melihatnya semata-mata sebagai tempat aktivitas perekonomian. Ini adalah tempat aktivitas sosial, aktivitas kebudayaan. Di sini tempat penumbuhan nilai, di sini tempat penumbuhan budaya. Dan kalau itu kita lakukan dengan terencana dan kita konsisten mengerjakannya, insya Allah we can make a change di kota ini. Itu harapannya, Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran di dalam raker ini dan menjadi bahan untuk kontemplasi, sekaligus juga bahan untuk kita berkomunikasi, berdialog lebih jauh. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.